frekuensi enak. Cepet nih aja. Karena kenapa di situ kita akan Gua depo cepet. Lu udah cepet. Iya. Anjir. Gagal lah jackpot sekarang. Insya Max win. Allah. Max win PG Soft langsung Itu udah di cengat. ituin bang. coba itu kopinya rada di ini dulu dinikmatin kita malam ini ya. Kita buat berbincang-bincang. Jadi kalau masalah Sini, kalau Lu mau di sini? kalau masalah kehidupan itu kita tuh gini. Sebenarnya simpel kalau kita mau mencari kebahagiaan itu simpel. Karena kita itu sebenarnya gini, kebahagiaan itu gak usah kita cari, tapi kita ciptakan. Diciptakan nikmatin. Jadi kalau kita cari bingung kebahagiaan siapa nanti yang hilang. Tapi kalau kita ciptakan biarpun kita sederhana enak gitu. Karena hidup itu simpel. Tapi yang jadi masalah kebahagiaan apa yang diciptakan? yang Kebahagiaan diciptakan seperti itu. apa? Kasih contoh kepada kami. Nah, iya. Jadi gini, kebahagiaan lu senangnya apa, hobinya apa? Kalau lu seneng dalam segi hal, udah jalanin. Segi hal Dalam segala pekerjaan, hobi, apa segala pun, lu udah jalanin. Jangan memperribet hidup lu. mempersulit hidup. Tuh. Jadi makanya hidup itu simpel, yang gak simpel itu ketika keinginan kita yang belum kita kecapai. Gitu. Iya. Jadi selagi muda nih, tunjukkan bahwa saya itu bisa gitu dalam melakukan semua hal. Tapi masalahnya kadang-kadang di dunia ini apa ya, nggak berjalan semestinya gitu, nggak berjalan sesuai rencana yang lu buat. Kalau dipaksakan kita Terlalu dipaksakan, terlalu dibuat happy juga kadang-kadang melangkah ujung-ujungnya anjing. anjing capek sendiri. Makanya. Bangsat emang. Kita harus bisa menyesuaikan. Guys berharap ya aing ini mah feeling aing max win ujung-ujungnya mah saldo tidak cukup gitu kan. Bahagia kan? Makanya. Sekarang mah simple bahagia ya. Bahagia gue mah simple. Bet 100.000 mahkota pecah kali 500. Udah itu. Udah waduh bahagia banget hidup gue. Bayangin bet 100.000 mahkota pecah berapa boy? 10.000 mahkota pecah 10.000. Atuh ente Ya, kalau 200 aja 2.000 100 baraha. Gede. Gope anjing bisa gope. Kalau lu senang dalam dunia perjudian gak jadi masalah. Slot. Nikmatin, hidup itu nikmatin. Nikmatin, jalanin, ya syukurin. Jadi gak usah dibikin ribet. Jadilah diri lu sendiri. Selagi muda jadilah diri sendiri. Permasalahannya gini bang, terlalu idealis kadang-kadang malah merusak hidup lu sendiri. Makanya Contoh misalnya nih, lu maksain buat bikin satu hal dalam bentuk kelompok. Misalnya lu pengen bikin tongkrongan atau bikin apalah gitu, intinya yang orangnya banyak. Terus maneh maksakeun gitu, kumaha yang namanya ya mau bisa. Terlalu idealis mah menghancurkan Makanya. diri sendiri. kita tuh harus sebenarnya simpel. Hidup itu harus terbuka. Udah. Tapi kumaha menjelemana introvert. Bisa. Geus terbuka, geus terbuka. Kayak gitu. Geus terbuka, masalahnya orang lain kadang-kadang gak ngerti kita udah terbuka nih. Gak semua orang bisa ngerti Yang apa ada yang kita kita mau. banding-bandingkan. Ngebanding-bandingkan. Jadi gini sebenarnya kalau masalah itu biarkan saja. Karena kenapa? Ketika kita dibandingin sama orang, nih ketika dibanding-banding sama orang, berarti dia tuh belum memahami. Terlalu berat ya topik kali ini ya teman-teman, terlalu berat. Ini masalahnya kita ngobrol sama manusia paruh baya. Paruh baya, sedangkan kita masih underage, masih Gen Z, masih pengen yang gimana-gimana gitu. Terus kita ngobrol sama abang-abang paruh baya 27 tahun. Agak bingung coy, orang masuk karena otak aing. Ya, makanya Terlalu berat coy, ngomongin hidup tuh terlalu berat. Iya, Kita nggak akan ada ujungnya. talking something yang bikin happy aja Iya. nih.
Ya happy itu maksudin. Ya itu mah terlalu happy kalau Max. Terlalu happy itu terlalu jauh. Hanya slow hidup mah, jalanin aja udah, nggak usah bikin ribet. Lo senang di dunia game ya udah jalanin, gelutin dunia game. Nah, sekarang gua tanya balik, Bang. Tujuan hidup lu apa nih? Nah. Di umur lu yang 27 tahun. Di umur- Planning lu ke depan ABCD-nya lu mau ngapain gitu, Nah, ya Bang? itu. Ya planning gue gini, gue planning ke depannya gue pengen jadi orang sukses dulu. Ketika gue udah sukses, panjang umur, nikah, punya anak, kumpul sama keluarga, keharmonisan itu lebih penting. Uang Nih, bukan segalanya. Gini tapi teman-teman, sebenarnya apa yang diomongin itu terlalu general ya, terlalu umum. Semua orang pasti pengen Iya, semua orang sukses. kayak gitu. Cuma Lebih ke apanya tuh? arah dan jalan dan rencana menuju abang sukses tuh seperti apa gitu. Kalau saya nih, saya sendiri sekarang lagi ngebikin usaha sama cewek, usaha kecil-kecilan di bidang jasa digital gitu. Ada progres ya, jadi gua kumpulin, niatnya gue pengen bikin CV, niatnya gue pengen bikin tempat percetakan kalau gua sendiri, planning gua ya. Nah, lu yang dari tadi nih ya, kita ngomongin hidup. Nah, Kalau Planning gua lu kan- sendiri gimana? Kalau gua kan PKB, pengangguran kelas berat anjing. Bukan PKS, pengangguran kelas sedang. Nah, kalau gitu, gue Bang. mah sih sekarang nih pengen menggeluti masalah politik sih. Anjay, Politik. Nah, Karena kenapa? Di situ kita tahu, iya. di situ kita tahu segalanya dalam organisasi, dalam berbaur sama masyarakat. Jadi gimana caranya gua harus terjun sama politik, karena kenapa? Pengen cita-cita gua nih suatu hari nanti saya pengen mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat. Dari politik-politik lama, gimana caranya yang generasi muda yang sekarang jangan sampai terpengaruh sama politik yang lampau gitu. Iya. Nah, Tujuan gua politik nih Bang, balik misalnya kita ngomongin politik. Politik itu kan jalan lu menuju ke politik tuh ada banyak cara ya, entah lu misalnya jadi kader partai atau misalnya lu ikut organisasi yang bisa nopang lu buat jalan lu ke politik gitu. Nah, untuk saat ini progres apa yang udah lu capai gitu untuk menjadi seorang politisi? Jadi untuk saat ini ya menjadi orang politisi, saya mengikuti alur aja sekarang. Wah, kalau mengikuti alur, semua manusia pasti bilang mengikuti alur. Gua juga kan Lu- ini alur buat terjun ke politisi, tapi gua kagak ngerti gitu. Nah, lebih spesifik lagi, apa yang lu udah kerjain nih di umur lu yang 27 tahun, Bang? Alhamdulillah, gua udah mengenal banyak sih, dan gak banyak juga sih, cuman sedikit-sedikit pengetahuan dari orang-orang hebat di luar sana. Ya. Itu kan, contoh dari kader-kader Sambil partai. muter-muter manja, Bos. Manja. Muter-muter manja. Dari orang-orang hebat, tapi saya juga perlu belajar juga sih dari orang-orang yang nomor satu lah intinya di Indonesia gitu kan. Butuh ilmu lagi dari yang sepuh intinya. Ya. Karena kenapa? Biarpun yang muda ini, karena pengalaman itu yang tua lebih Lebih paham lah ya. paham gitu. Makanya selagi jiwa muda, kita sebenarnya hidup itu kalau misalnya di dunia politik tuh yang muda tuh harus kritis. Nah, bentuk Harus kritis. bentuk pikiran kritis lu untuk gak usah terlalu jauh deh, untuk lingkungan lu sendiri gimana, Bang? Contoh gini, kita bikin suatu organisasi yang bisa menopang lingkungan kita. Contoh, kita bikin organisasi tapi secara keagamaan gitu. Jadi kita kumpulin orang-orang yang mau dia tuh bader jalanan, kita rauh semua. Saling nanti juga pemahaman, tapi jangan kita memaksain orang itu harus masuk ke organisasi kita. Tuh. Nah, Kita kasih pemahaman dulu aja gitu kan, tentang kinerja organisasi itu kayak gimana gitu kan. Biar dipaham. Karena kenapa? Karena kebanyakan di kampung tuh satu SDM-nya pada lemah ya gitu kan. Makanya dari situlah saya pengen mengajak yang muda itu ke jalan yang lebih benar lagi gitu. Nah, ngomongin lemah nih Bang ya. Lemah itu dalam artian apa nih Bang? Dalam. Takutnya nih
Lu udah ngomong lemah, ada orang yang tersinggung. Bicara yang tadi nih, gua potong dikit. Politik ini kan umum ya untuk masyarakat yang umum. Betul. Kalau menurut gua, kalau misalnya lu politik tapi dasar lu bergerak dari organisasi yang berbasis satu agama, menurut gua kurang baik, Bang. Betul. Karena kalau misalnya mulai dari organisasi yang berbasis agama, pertama politik Indonesia ini balik lagi kan negara yang punya ragam budaya, ragam latarnya, sama ragam agamanya. Kalau misalnya dari awal kita ibaratnya kaderisasi lah ya, kaderisasi dari awal itu sesuai agama yang kita anut, menurut gua alangkah kurang bijaknya karena politik ini umum. Kalau misalnya politik identitas ya kita nggak usah sebut nama partainya. Cuma kalau menurut saya sendiri ya, untuk politik yang identitasnya, maksudnya politik identitas nih di agama tertentu, adalah yang itu yang baru dibuat tuh, gua nggak mau ngomong lah, pokoknya gitulah ya. Kalau menurut gua ya kurang umum aja, karena kasihan dari agama yang lain. Kita banyak loh agama loh. Bahkan sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan di Indonesia tuh agama yang resmi cuma ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu kan. Kalau sekarang tuh orang yang kayak agama-agama yang agama-agama adat gitu, contoh kayak Keharingan, contoh yang lain-lain lah gitu. Gua nggak bisa sebutin banyak-banyak karena literasi gua kurang. Itu sekarang udah bisa mendaftarkan di KTP. Jadi kalau dulu kasus dulu tuh Kejawen, Sunda Wiwitan itu masuknya biasanya di Islam. Iya, makanya dicampur-campur. Kalau sekarang ya menurut gua untuk agama di Indonesia sendiri udah sedikit tertata karena udah benar-benar membebaskan itu masyarakatnya buat milih keyakinannya masing-masing. Nah, balik lagi ke yang tadi Bang, kalau menurut gua kurang efektif kalau misalnya lu membangun karir politik lu dari organisasi yang identitasnya satu agama. Nah, jadi gimana nih Bang menurut lu dengan argumen gua yang ini? Nah, makanya dari itulah kita jangan menilai seseorang tuh sebelah mata. Contoh, dia tuh kayak gini nih. Orang tuh badar gini kayak gini kan. Contohnya, terkadang kan dia tuh juga punya sisi baiknya. Betul. Orang itu terkadang melihat itu dari sisi jeleknya aja. Tuh, karena dia punya dua pilihan, baik buruk. Sebenarnya agama itu yang bikin apa ya? Kalau menurut saya ya, yang bikin boleh kita mencintai agama kitanya, boleh, tapi jangan terlalu arogansi. Betul. Karena kenapa? Ketika kita arogansi, kita akan mengecap agama-agama lain jelek. Tuh, makanya disitulah kita harus mempunyai sudut pandang luas, jangan ruang lingkup di situ mulu. Karena kenapa? Jaringan kita tuh banyak. Tuh, makanya kenapa orang mengecap suatu agama jelek karena dia tuh nggak paham, nggak memahami, gitu kan, dari agama lain. Karena kenapa? Dalam agama itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Betul. Nah, itu kan kita ngomongin agama ya. Yang saya maksud, yang gua maksud itu gini Bang. Kalau misalnya organisasi lu berbasis satu agama, gimana cara lu merangkul umat beragama yang keyakinannya berbeda sama lu nih Bang? Itu yang sebenarnya gua pengen sebenarnya gini. Kita deketin, gak usah kita jauhin. Kita deketin, kita obrolin, sharing. Sharing, tukar pemahaman. Ya, karena kenapa? Kita kan nggak tahu di agama dia tuh kayak gimana. Agama kita sharing aja. Tapi kita jangan mengecap seseorang itu jelek. Iya, paham. Saya paham di situ ya Bang ya. Abangku saya paham sekali. Yang saya tanya, kalau misalnya organisasinya berbasis satu agama, orang yang agama lain pun akan segan masuk ke dalam. Sedangkan lu pengen menggalang massa. Kita lagi agama lepas dulu nih, agamanya lepas dulu nih ya. Intinya gini, pertanyaan gua, kalau misalnya lu politiknya cuma satu identitas, gimana cara lu merangkul yang lain? Karena dasar negara Indonesia ini negara yang majemuk, coy. Betul. Makanya gimana gitu? Caranya? Iya, caranya Bang. Gimana caranya Bang Messi?
Kalau cara gue terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Ya, terjun payung. Ya, terjun payung biasa sambil bawa perasu. Gantole. Ya. Oke. Abis Jadi- gantole ngapain nih bang? Oke. Kita, gue terjun ke lapangan, kita gali informasi-informasi. Gali apa liang kubur? Ya, kita gali informasi yang benar-benar akurat. Nah iya, karena kenapa? Terkadang orang itu satu hanya cukup dengar kata orang, tapi dia nggak bisa terjun ke suatu organisasi itu. Cuman kata orang. Gitu. Makanya hidup itu kalau ketika kita dicap gini nih, ketika kita pengen tahu dalam arti suatu agama, suatu hal lain juga, kita harus terjun dulu kepada dunianya biar kita tahu. Contoh hal kecil, banyak orang kata Jakarta itu, iya katanya Jakarta itu ibu tiri. Sebenarnya kalau kita udah bisa menaklukkan Jakarta, enggak kok, enggak seperti yang kita bayangkan. Ingat ya teman-teman, Pulau Jawa adalah kunci. Jadi itu, jadi terkadang orang tuh berpikiran negatif dulu sebelum positif. Sebenarnya kalau kita udah berpikiran positif, insya Allah nggak bakalan. Insya Allah. Nah, gini, pertanyaan gue gini deh. Oke, kan lu bilang tadi lu pengen bikin organisasi dengan basis keagamaan. Agama apa yang lu buat? Nah, iya. Ya, organisasi agama apa? Kalau gue sih ngerancangnya sih GPPM, organisasi GPPM. GPPN itu apa? GPPM itu Gerakan Pemuda-Pemudi Masjid. Gue pengen ngarahin yang muda itu, biarpun di sisi lain ada yang jeleknya, kita arahin ke suatu hal yang kebaikan. Walaupun gitu kan. kita tidak baik. Walaupun diri sendiri nggak baik, setidaknya kita bisa mengarahkan orang itu ke jalan yang lebih baik lagi. Bicara politik ya, bicara politik. Kan yang pengen disasar sama Bang Maulana ini kan GPPN, Gerakan Pemuda Masjid kan. Ya. Nah, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, kumaha kalau maneh mulainya harus- dari GPPN. Harus login. Nah, Masa Gini. udah orang Buddha, orang Kristen login kita ke Islam, ayo kita bangun politik, kan nggak mungkin. ya betul. Kita bisa menghargai orang itu aja, kita sama saja. Gitu kan? Kita jangan mengecap ketika kita suatu punya organisasi. Kita jangan terpaku, oh, gua kayak gini, jangan seperti itu. Karena kenapa? Kan di agama diajarkan hidup itu kita harus rukun. Gitu kan? Oke, iya teman-teman, ini pembicaraannya agak sedikit berat. Iya. Jadi jika ada kata-kata yang kurang mengkena, ada yang kurang salah. berkenan Ya. atau mungkin ada Mohon dimaklumi. salah kata, harus dimaklumi ya teman-teman. Karena narasumber kita yang satu ini Sangat keren. istimewa. Sangat sekali. istimewa ya guys Ini ya. Host juga narasumber. Iya, ini host, kalian narasumber. Jadi itulah jalan hidup Bang Maulana ya Bang ya. Iya. Jadi beliau ini pengen bergelut di bidang politik dengan cara membuat organisasi GPPN, Gerakan Pemudi Masjid gitu kan ya guys ya. Walaupun pertanyaan saya belum dijawab dengan jelas, ya, Jadi gini, tidak masalah. kalau seandainya gini, ketika kita punya gerakan suatu organisasi, Betul. ketika orang Buddha, orang Kristen, orang Hindu, kalau mau invest, gak jadi masalah, jangan kita tolak. Invest dalam bentuk Dalam apa? segi hal kebaikan. Deposit. Ya. Deposit. Dalam artian kita berinvest kebaikan gak jadi masalah. Oke. Tapi kebanyakan orang nih, ya yang saya itu, ketika invest dari orang-orang ini, kebanyakan ada yang nolak. Betul. Makanya kita tuh jangan terlalu munafik lah kalau menurut saya. Jangan terlalu munafik. Iya. Kebanyakan orang tuh munafik. Iya betul ya teman-teman. Jadi being a hypocrite itu benar-benar gak bagus. Ya lu jadi diri lu sendiri aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kurang baik, ya lu omongin aja langsung ke orangnya. Karena Iya. jadi orang munafik pakai topeng itu bangsat ya. Anda yang suka pakai topeng, Anda bangsat. Buat apa gitu kan kita bermuka dua, sedangkan hidup kita tuh gak jadi masalah. Biarpun kata orang hidup kita lebih hina gitu kan. Kita sebenarnya kita itu terlahir dari orang hina. Malu hina. Anjing. Karena kenapa? Satu, di sisi lain hina di mata manusia, tapi jangan asal hina di mata Tuhannya. Iya. Itu
nggak jadi masalah. Oke. Kita dihinakan sama seseorang nggak jadi masalah. Nggak ada apa. Ini juga kan orang lain gitu kan, respect juga. Ngapain gitu dengerin kata orang lain. Hidup lu ya jadi diri lu sendiri, Betul. biar happy Betul. gitu kan. Ngapain gitu kan. Jadi ada sisi baik yang kita Nah. bisa ambil dari pembicaraannya teman-teman. Intinya maksud dari Bang Mul ini kita harus berguna buat lingkungan kita sendiri. Dan yang kedua, don't being a hypocrite gitu. Lu jangan jadi orang yang nafik ya. Oke, lanjut ya Bang ya. Kita selesai dulu nih dengan Bang Maul. Untuk Bang Malik sendiri, kumaha ya Bang Malik, mana hayang naon, tujuan hidup naon gitu. Nya kalau gua tujuan hidup ya ngalir aja karena gua berarti masih muda ya. Sudah. Masih Jangan, lengong. jangan gini. Hidup itu jangan ngalir aja, jangan. Hidup Tapi itu gua ada tujuannya kayak gitu. sebenarnya hidup itu harus jadi sumber air. Jangan jadi air. Karena kenapa? Kalau jadi air kita dibawa kemana juga jadi. Tapi kalau jadi sumber air kita gak pandang bulu. Karena kita sumber airnya mau dibawa yang jelek, mau bawa yang buruk, gak jadi masalah. Iya. Mana? Nah gitu. Yang penting di situ kita udah menebarkan kebaikan, gak jadi masalah. Ya kalau gua ngikutin itunya dulu. Makanya. Sekarang Nah, apa ini gimana nih yang muda nih Apa? gitu kan, buat merancang ke depannya buat Indonesia kita yang lebih maju lagi gitu kan. Oke, Bang Pai, silakan. Dari mana dulu nih? Dari mana aja? Dari Ya, bebas dari sih. sisi Kulon Wetan Kaler. Yang gue bilang tadi ya teman-teman, jadi gue lagi ngebangun bisnis sama cewek gue. Ya niat gue sih, gue pengen ngegedein bisnis gue sendiri ini Amin. ke level yang lebih Amin. ke level yang lebih oke lagi lah gitu ya. Gue berharap usaha gue bisa terus nanjak, terus Amin. naik. Niatnya dalam jangka 3 sampai 4 bulan ke depan gue pengen bikin CV, pengen bikin badan hukum buat usaha gue. Dan gue pengen bikin ini sih, usaha warung ramen ya buat warga Gunung Putri, tungguin. Gua jadi bandar slot aja udah. Nah, iya lu, gua Simpel di bandar slot. main Facebook ya, liat Facebook ada abang-abang tuh pakai topeng Oh. Batman gitu yang main akun demo tuh rame anjing. Si Batman itu. Iya ya. si Batman maksud main akun demo rame banget. Ya intinya gue sih gitu ya. Intinya tujuan gue sih gue bangun usaha di mana usaha gue bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Gua bisa Bagus. pekerjakan orang lain. Berawal dari teman-teman gue sendiri. Ya itu aja sih intinya mah. Karena sebenarnya hidup itu harus berguna buat orang lain sih, bukan Betul. buat diri sendiri. Karena kalau buat diri sendiri kita udah kaya sebenarnya. Cuman kita tuh gak ngejadari kekayaan kita. Kayaknya gimana bang? Contoh Kayak apa gini, nih? pengen lu kan ada diajarin, lu pengen 2 pilihan nih. Contohnya pengen kaya harta apa kaya hati. Gitu kan. Kalau gua pengen Kalau kaya- kalau pengen kaya harta lu harus bekerja keras. Sangat gitu filosofis sekali. Kalau seandainya lu pengen kaya hati, ya sabar. Sangat Maupun lu filosofis dihina, dicaci, dimaki, bodoh amat. Yang penting lu sabar aja dan ikhlas gitu kan. Oke, Menerima suatu cacian lagi. Insya Allah akan menunjukkan jalan yang lebih benar. Itu. Tapi kebanyakan orang itu gini, kebanyakan di Indonesia itu yang saya nilai kebanyakan orang yang gini. Contoh hal kecil, Indonesia banyak orang pintar, tapi kepintarannya dia bukan untuk masyarakat banyak, tapi untuk diri sendiri. Itu. Ya, intinya Kebanyakan kayak diri gitu. sendiri ya. Kebanyakan kayak gitu yang saya nilai Betul, ini ya. betul. Jadi seharusnya gini, ketika kita punya kepintaran, kita harus bisa mencerdaskan orang lain juga. Jangan sampai kepintaran kita cukup kita yang ngerasain. Karena kenapa? Dalam hidup itu, ketika kita udah meninggal, ada 3 hal yang bakal ngalir terus. Betul. Yang Amal pertama, jariah. amal jariah, anak soleh, sama ilmu yang manfaat. Betul Gitu kan, sekali. buat masyarakat banyak. Tapi terkadang nih, yang saya nilai di kampung-kampung kebanyakan gitu. Banyak yang pintar. Sebenarnya orang Indonesia itu pada pintar-pintar Orang sebenarnya. Indonesia itu nggak kekurangan Nah. orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Orang cerdas. Nah, gitu makanya. Ketika nih, contoh suatu saat nih, modal nih, Opai lulus kuliah, sosialisasikanlah kepada masyarakat ilmunya, berbagi buat
kebaikan gitu kan. Contoh mengajarkan, bukan ini mengajar, kasih pemahaman dulu. Jangan kita tadi langsung mengajarkan. Kita kasih pemahaman dulu arahan kita gitu kan. Gua kasih paham nanti info slot gacor ya guys. Nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti lo bisa lihat aja. Gitu Jadi di guys. situ nanti ada deposit pertama bonus 25%. Kalau lu depo cepet lu dapat 25.000. Nanti gua taruh linknya di bawah. Pokemon 99. Pokemon 99. Anjir. Makanya hidup itu simpel, sederhana. Betul, hidup tuh simpel sih. Karena Allah itu menciptakan ke dunia itu dua Apa dua tuh? pilihan. Dua pilihan apa tuh bang? Contohnya, maksudnya gini, dua pilihan tuh dua berpasangan-pasangan. Oh. Contoh, ada cewek, ada Iya, cowok. betul. Ada siang, ada Ada malam. malam, Ada ada baik, gelap, ada terang. Nah, ada baik, ada buruk. Ada buruk. Nah, karena Ada hidup, hidung, ada bodas. karena hidup itu pilihan. Lu tinggal Betul. mau milih yang mana. Tinggal Kembali, pilih yang mana. cuman gitu. Ketika lu kan ada bahasan di Islam tuh, sekecil apapun Anda membuat kebaikan ataupun kejelekan pasti ada timbal baliknya nanti. Kamu jangan ngerasa ketika Allah membalas di dunia keburukan lu, jangan ngerasa gua ngerasa terjolimi, jangan. Lu introspeksi diri dulu. Gua jadi- pernah jolim ke siapa nih gitu. Jadi kata-katanya gini ya teman-teman ya, apa yang kau tabur apa sih? Apa yang itu yang kau tuai. Itu teman-teman. Nah, makanya hidup itu harus gini. Kita harus bisa, ilmu itu harus bisa kayak nanam padi. Minum padi. Contoh, Mundur, nandur. ya, contoh gini, ketika semakin kita di atas, jangan semakin nanjak, kita semakin tunduk ke bawah. Betul sekali. Itu Sekali bang. contoh harus tunduk ke bawah. Adapun banyak hama-hama, biarin saja, nanti juga mati sendiri. Betul. Biarkan saja. Yang penting kita jangan jahat sama orang. Jadi begitu Bang Messi. Ya begitulah, makanya itu kan kita pengen kedepannya bangun anak muda yang berpotensi. Jadi tema malam ini sebenarnya kan random teman-teman. Iya, biasa obrolan cowok tentang Obrolan malam lah. Nanti makin malam ini kita bentar lagi ngomongin agama, bentar lagi. Iya. Habis agama nanti kita ngomongin politik, konspirasi alien itu sebenarnya ada. Jadi sebenarnya gini, yang muda itu harus apa Skater ya? anjing. Kalau yang muda itu harus benar-benar Skater menggali bangsa. ilmu sebanyak-banyaknya. Skater. Ah bangsat tidak temen anjing. Skater cok. Skater. Cok. Aduh. Jembut.